Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Febri Alfiansyah. Saya berasal dari instansi saya instansi saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan saya berada sekarang di kelas PAI A semester 5, dan saya akan menjelaskan atau membuat vlog dalam salah satu tugas, yaitu mata kuliah pengembangan kurikulum literasi, yang dosen pengampunya yaitu Ibu Helna Elis MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum. Desain kurikulum itu mencakup dari pengertian desain kurikulum, terus macam-macam desain kurikulum, sifat-sifat desain kurikulum, dan strategi pengembangan kurikulum. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang apa sih itu desain kurikulum. Apa sih itu desain kurikulum? Yang pertama, kita harus mengetahui desainnya terlebih dahulu. Desain berarti suatu proses perencanaan dan seleksi elemen, teknik, dan prosedur dalam melakukan sesuatu yang mencakup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai tujuan. Dalam arti umum, desain kurikulum adalah sebagian dari hasil suatu pemikiran yang mendalami tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Jadi pada intinya, dalam mencakup keseluruhan, desain kurikulum adalah suatu pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan tentunya. Dan adapun macam-macam desain kurikulum, yang pertama, desain terpusat pada mata pelajaran atau yang disebut dengan subject centered diagnosis. Dalam terpusat mata pelajaran merupakan desain kurikulum yang paling umum disepakati di sekolah, dan pada desain ini menu pokok kurikulum adalah pengetahuan sebagai konten pertama kurikulum. Jadi pengetahuan itu sebagai kontennya, awal mulanya, konten pertama pengetahuan. Kemudian buku teks menjadi acuan kurikulum kurikulum sekolah umumnya memuat dari mata pelajaran sebagai konten utama. Selain itu, secara historis, kurikulum sekolah bermula dari pengajaran pengetahuan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa mata pelajaran. Kemudian ada beberapa subkategori dari desain terpusat pada mata pelajaran ini. Yang pertama ada desain mata pelajaran tentunya. Yang kedua ada desain disiplin ilmu. Yang ketiga ada desain bidang luas. Yang keempat ada desain kolerasi. Yang kelima ada desain kurikulum integrasi. Yang selanjutnya ada desain proses. Dan yang kedua yaitu yang dinamakan desain terpusat pada siswa. Desain terpusat pada siswa ini, atau yang sering dikenal dalam istilah bahasa Inggrisnya learner centered design. Yang dimaksud dengan desain terpusat pada siswa ini adalah fokus pada perkembangan individual siswa. Desain ini muncul sebagai respons terhadap keinginan agar pendidikan fokus terhadap siswa daripada mata pelajaran. Jadi desain terpusat pada siswa ini fokus terhadap siswanya ketimbang kepada mata pelajarannya gitu tuh. Nah, agar pendidikan fokus pada siswa daripada mata pelajaran, variasinya itu ada variasi tersendirinya desainnya. Yang pertama ada desain terpusat kegiatan atau pengalaman. Teori ini berasal dari teori Rousseau
yang dikutip pada 1762 sampai 1911 tentang kebutuhan anak atas banyak deskripsi dan keterampilan, sehingga pendidikan perlu memberikan kesempatan kepada anak mengobservasi alam agar anak belajar dari alam gitu tuh. Jadi desain terpusat ini mengacu anak itu dituntut pendidikan dari alam gitu tuh. Kemudian yang kedua ada desain sekolah alternatif. Desain ini muncul pada permulaan abad ke-20 yang memicu para reformer pendidikan melakukan perubahan yang radikal terhadap sekolah tradisional. Yang ketiga ada desain humanistik. Apa sih desain humanistik itu? Nah, desain humanistik ini, desain ini muncul akibat reaksi atas tekanan yang berlebihan pada kurikulum berbasis disiplin ilmu. Desain humanistik ini didasarkan pada psikologi humanistik dan konsep dan humanistik ini dilakukan oleh Abraham Maslow. Yang ketiga, desain terpusat masalah. Nah, desain terpusat masalah ini atau disebut dalam istilah bahasa Inggris adalah the problem centered design. Nah, fokus terhadap desain ini adalah pemecahan masalah kehidupan individu, sosial, karena cakupan masalah kehidupan sangat luas di dalam desain ini. Desain ini terdiri atas berbagai tema seperti situasi, maksudnya masalah kehidupan pemuda, masalah etnis, dan masalah rekonstruksi sosial, dan lain sebagainya. Nah, tekanan desain ini dibatasi pada 3 desain. Yang pertama desain kehidupan, yang kedua desain inti, yang ketiga desain masalah sosial. Nah, yang selanjutnya yang saya jelaskan, yang akan saya jelaskan adalah sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama, sifat-sifat desain kurikulum itu strategis, yaitu karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, integratif, yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Yang keempat, realistik. Realistik itu apa? Jadi realistik itu kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Humanistik. Humanistik itu adalah menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang keenam adalah futuralistik. Futuralistik itu mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Yang ketujuh adalah merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Yang selanjutnya, perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi, dan selanjutnya berdesertifikasi untuk melayani keragaman peserta didik, bersifat desertistik. Kemudian yang saya jelaskan itu mengenai pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendekatan dalam pengembangan kurikulum menurut Wina Sanjaya. Menurut Sanjaya, dilihat dari cakapan pengembangan apakah kurikulum construction itu, development, ada 2 pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendekatan top down. Jadi pendekatan ini sama saja strategi pengembangan kurikulum ya, pembelajaran kurikulum. Yang pertama adalah pendekatan top down. Pendekatan top down itu dikatakan dengan top down disebabkan pengembangan kurikulum yang tugasnya guru hanya sebagai pelaksana kurikulumnya gitu. Yang kedua, pendekatan grassroots. Dalam pendekatan ini, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Itu. Terima kasih. Sekian dari kami, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.